Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi semuanya, adik-adik kelompok 1. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, adik-adik sekalian, pagi hari ini kita akan melakukan praktikum apa? Ada yang ingat? Ini Pak, TAKS. TAKS, betul. Terapi aktivitas kelompok sosialisasi. Nah, sebelum kita melakukan terapi aktivitas kelompok sosialisasi, syaratnya adalah adik-adik sudah pernah melakukan terapi individu melalui SPTK, Strategi Pelaksanaan Tindakan Keperawatan, khususnya untuk isolasi sosial. Masih ingat ya, SP1 isinya apa? Melatih perkenalan dengan berapa orang? Satu. Satu orang dulu, berarti satu pasien berinteraksi dengan satu perawat. Oke, SP2 interaksi nambah 2 orang, ya. Satu pasien berinteraksi dengan 2 orang lain yang bukan perawat. SP3 nambah berapa? 2 orang, betul ya. Jadi satu pasien berinteraksi dengan 4 orang bukan perawat. SP4 nambah 2 lagi, betul. Satu pasien berinteraksi dengan 6 orang bukan perawat. Jadi prinsipnya adalah melatih interaksi secara bertahap. Nah, di TAK aktivitas terapi aktivitas kelompok sosial ini, ya. Nah, syaratnya adalah pasien ini harus homogen, harus memiliki kriteria yang sama. Satu, berarti harus sama-sama memiliki masalah keperawatan isolasi sosial. Ya, tidak boleh ada pasien misalkan gangguan orientasi realita waham ikut di terapi aktivitas kelompok. Nah, itu tidak efektif karena nanti waham itu ada TAK-nya sendiri, yaitu TAK orientasi realita. Ya, jadi syarat TAKS maka gangguannya adalah isolasi sosial, kemudian apalagi menarik diri, kemudian apalagi perubahan afek emosi, terutama yang afek emosinya adalah datar, betul, datar atau tumpul. Pasien tidak berespon ketika diberikan stimulus, ya. Nah, selain itu tolong juga cek di rekam medisnya, ya. Biasanya yang masuk dalam terapi aktivitas kelompok sosial ini salah satunya juga adalah pasien-pasien schizofren dengan gejala negatif, ya. Nah, berikutnya adalah sekarang gimana tahap pelaksanaannya, gitu ya. Oke, silakan Mbak Diva. Nah, ini penyelenggaraan terapi aktivitas kelompok sosial. 1, ada yang namanya apa nih, Dek? Prainteraksi. Apa tak prainteraksi? Masih ingat? Persiapan, good ya. Jadi persiapan maksudnya apa? Saya harus mempersiapkan tim terapinya. Ada leader, ya, ada co-leader, ada observer, ada operator. Saya menyiapkan sumber daya manusianya. Kemudian saya juga harus menyiapkan peralatannya, ya. Alatnya apa? Bola, ya. Kemudian sound system, ya, karena nanti pasien itu diputarkan lagu, ya. Nah, lagunya harus ada unsur apa positifnya, ajakan untuk berinteraksi. Contoh misalkan kalau zaman dulu itu lagunya Titik Puspa itu, kalau ada yang tahu, marilah kemari, nah itu ya, karena ada ajakan itu, ya, biar nggak diem aja gitu ya, di kamar saja begitu, tidak interaksi. Oke, sound system, bola. Lalu berikutnya ada lembar observasi untuk menilai keberhasilan pasien, ya, baik keberhasilan menunjukkan kemampuan verbal, ya, apa saja itu, menyebutkan nama panggilan, nama lengkap, hobi, asal, ataupun kemampuan non verbalnya, kontak mata, sikap, ya, kemudian mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir. Nah, itu kita nilai di lembar penilaian. Oke, kemudian yang perlu dipersiapkan lagi adalah ruangannya, ya. Biasanya ruangannya tentunya adalah ruangan yang tidak penuh dengan distraksi, tidak banyak lalu lalang orang, ya, yang bisa mengganggu konsentrasi perhatian pasien.
kemudian duduknya disetting melingkar. Ya. Nah, kemudian berikutnya di tahap prainteraksi kita juga harus punya dokumen. Ya, siapa, berapa jumlah pasien nanti yang akan saya libatkan sesuai dengan kriteria tadi, harus homogen tadi. Ya, kalau TAKS, TAK sosialisasi, berarti ya pasien-pasien yang memiliki gangguan sosialisasi. Itu tahap prainteraksi. Kemudian nanti tahap orientasi, ya, di tahap orientasi salam, bina hubungan saling percaya, evaluasi validasi, kontrak, topik, tempat, dan waktu. Leadernya yang harus memimpin, ya. Kemudian berikutnya fase kerja, nanti bola ini akan diputar, gitu ya. Diiringi dengan musik berhenti, bola berhenti, ya. Kemudian baru melakukan itu tadi, ya, menyebutkan nama lengkap, nama panggilan, hobi, serta asalnya. Kemudian berikutnya terakhir terminasi, ya. Ada evaluasi objektif, evaluasi subjektif, rencana tindak lanjut. Apakah rencana tindak lanjutnya adalah apakah pasien ini bisa lanjut ke sesi 2 ataukah harus mengulang sesi yang sama. Nanti ada beberapa kriteria penilaian. Seluruhnya harus mencapai 100%, baik kemampuan verbal maupun kemampuan non verbalnya, ya. Kemudian terminasi juga terakhir adalah ya, kontrak waktu seperti biasa, ya, topik, kemudian tempat, ya. Nah, itu disampaikan. Oke, baik, saya akan langsung saja, ya. Saya akan mencontohkan untuk TAK ini. Teman-teman yang jadi perawat, nah, karena kita bermain peran dulu, ya, harus ada yang jadi perawat, ada yang jadi pasien. Yang jadi perawat, oke, baik, sisanya berarti jadi pasien, ya. Oke, yang jadi pasien, jas labnya mungkin bisa dilepas. Kemudian operator siap. Oke, pastikan musiknya sudah dipilih, tampung volumenya juga sudah. Oke, kemudian observer, form evaluasinya. Oke, baik. Nah, namanya harus sama, ya, sesuai dengan pasien peserta TAK. Ya, jadi misal sini ada pasien Marsal, pasien Filmi, pasien Melani, pasien Mia. Nah, itu sudah sesuai. Ayo kita coba mulai. Nah, boleh diawali di fase orientasinya dulu, ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi. Pagi, gimana perasaannya pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Senang? Iya. Tapi sepertinya perasaannya ada yang campur aduk gitu mungkin, ya. Mungkin beberapa ada yang senang, mungkin beberapa juga ada yang biasa aja, mungkin juga barangkali beberapa ada yang sedang kurang mood gitu, ya. Nah, tapi tidak apa-apa, hari ini kita akan melakukan sebuah aktivitas, namanya terapi aktivitas kelompok, ya. Nah, kemarin kan teman-teman sekalian sudah dikontrak, ya, dengan perawat, ya, bahwasanya sudah diingatkan besok TAKS gitu, nggih. Nah, apakah ada yang sudah tahu mungkin apa itu terapi aktivitas kelompok sosial? Ada yang tahu? Terapi bermain. Oke. Pendapat yang lain ditampung dulu. Tidak tahu, Mbak Siti? Oke, Mbak Melani? Oke, nggak apa-apa. Jadi saya sampaikan bahwasanya terapi aktivitas kelompok sosialisasi ini adalah salah satu jenis terapi yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan interaksi seseorang secara berkelompok. Oke. Nah, jadi dilakukannya adalah bersama-sama dengan pasien lain. Gitu. Tujuannya apa? Untuk bisa meningkatkan
interaksinya, untuk bisa mulai mencari teman baru, mulai membuka diri gitu ya. Kalau kita punya banyak teman, kira-kira apa manfaatnya nanti? Ada yang tahu? Mbak Melani? Ada teman ngobrol, itu salah satunya, dan tentunya pasti banyak manfaat yang lain. Nah, saya akan menjelaskan rules-nya atau peraturan dalam terapi ini. Tadi Mbak Siti ya mengatakan bahwasanya bermain gitu ya. Ya, ada unsur permainannya sedikit ya, tetapi lebih banyak unsur terapinya ya. Karena ada beberapa aspek nanti yang kita akan evaluasi ya. Kemampuan verbal, kemampuan non-verbal itu akan dinilai, dievaluasi. Tapi juga ada permainannya gitu ya. Ada sedikit hal yang membuat kita bisa happy, gembira karena mendengarkan musik. Nah, nanti didengarkan musik, kemudian teman-teman boleh merespon, tepuk tangan, nyanyi, atau mungkin menari, itu boleh ya. Nah, bola ini akan saya edarkan sambil musiknya dinyalakan. Ketika musik itu berhenti, maka bola ini akan berhenti. Semisal nanti bola ini berhenti di saya harus memperkenalkan jati diri saya, menyebutkan nama lengkap, nama panggilan, hobi, dan asal. Nah, gitu teman-teman sekalian ya. Nah, sebelum kita mulai, barangkali teman-teman sekalian ada yang ingin ke kamar mandi? Tidak. Oke, baik. Nah, selanjutnya adalah nanti peran perawat fasilitatornya ya. Perawat fasilitator nanti tugasnya adalah memberikan contoh sebagai role model gitu ya. Yang kedua adalah memfokuskan agar pasien yang ada di samping kanan dan samping kirinya ya tetap bisa mengikuti, fokus dan konsentrasi mengikuti terapi ini. Begitu teman-teman sekalian. Kita mulai ya. Oke, siap? Oke, sambil duduk ya. Oke, kita sambil duduk. Yuk, tepuk tangan dulu ya. Nggak tahu lagunya? Boleh nyanyi. Ini adalah kunci untuk kita melakukan dunia berjaya tanpa lelah sampai engkau berbaiknya. Nah, oke. Bolehnya jatuh di saya. Maka saya harus memperkenalkan jati diri saya. Saya contohkan ya. Oke. Halo semuanya. Halo. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, teman-teman, perkenalkan nama lengkap saya Muhammad Rosidul Ibad. Saya biasanya dipanggil Pak Ibad ya. Hobi saya membaca ya. Saya asalnya dari Malang. Nah, gitu teman-teman. Jadi nanti memperkenalkan jati dirinya seperti itu. Kemudian nanti ketika ada teman kita yang berhasil memperkenalkan jati diri, kita sapa nama panggilannya, kemudian kita kasih reward luar biasa. Oke? Oke. Yuk, mari kita mulai lagi. Yang terikat oke. Silakan Mbak, silakan jawab. Halo semua. Halo. Perkenalkan, nama saya Melani Indriani, biasa dipanggil Melani. Asal saya Malang, hobi saya memasak. Oke, namanya siapa tadi? Mbak siapa? Melani. Oke, kita kasih nomor Mbak Melani. Luar biasa.
seindah surga. Yuk ini syukurlah yang kuasa cinta kita. Oke, Pak perawatnya, silakan. Halo semuanya. Halo. Perkenalkan, nama saya Andra Primbatianti, biasa dipanggil Anggun. Hobi saya bersepeda. Asal saya berasal dari Pacitan. Oke, Mbak Anggun, luar biasa. Oke, silakan Mas. Kenalkan teman-teman, nama saya Marsal. Asal saya dari Jombang. Sudah. Nggak apa-apa. Kita kasih ribut ya, Mas Marsal. Luar biasa. Oke, silakan. Halo, namaku Siti Rumiatus Soleha, dipanggilnya Mia. Hobi aku menyanyi. Oke, kita kasih ribut Kak Mia. Luar biasa. Udah sekali suaranya, boleh nyanyi. Oke. Halo semua. Halo. Kenalkan, nama saya Siti Nurnia, biasa dipanggil Nia. Hobi saya itu mendengarkan musik, asal saya dari Bandung. Oke, Pak Mia. Luar biasa. Oke. Boleh sambil nyanyi yuk. Oke. Baik teman-teman sekalian, bolanya sudah kembali lagi ke Pak Ibad ya. Berarti terapi aktivitas kelompoknya untuk berkenalan ya, semuanya sudah mencoba satu persatu. Saatnya ya kita akan melihat hasil ya, tapi sambil kita menunggu teman-teman yang bertugas sebagai observer untuk menilai, saya ingin bertanya dulu pada masing-masing teman-teman ini. Saya ingin bertanya ke Mbak Nia. Oke, Mbak Nia, apa manfaat yang didapatkan dari Mbak Nia setelah kita mencoba TLKS? Saya lebih berani gitu kenalan sama orang lain. Oke, bagus, luar biasa. Mbak Nia jadi lebih berani untuk berkenalan dengan orang lain. Oke, Mbak Melani. Menurut Mbak Melani bagaimana manfaatnya? Jadi berani ngomong di depan. Oke, jadi berani ngomong di depan banyak orang. Bagus, luar biasa. Kalau Mbak Hilmi, apa manfaatnya menurut Mbak Hilmi? Jadi tahu nama ini anak-anak ini. Iya, jadi tahu nama teman-temannya yang lain gitu ya. Kalau Mas Marsal? Kenal teman baru. Jadi mengenal teman yang baru atau orang lain. Oke, luar biasa. Berarti semua ada manfaatnya, ya? Oke, baik. Nah, sekarang kita akan lihat ini evaluasi dari PAK sesi 1. Terima kasih ya, Mbak. Observer sudah dibantu untuk menilai. Yang pertama adalah kemampuan verbal. Saya mulai dari Mas Marsal dulu. Nah, ini Mas Marsal, ya. Mas Marsal
bagus, sudah bisa menyebutkan nama lengkap, bisa menyebutkan nama panggilan. Nah, ini bagus. Tapi alangkah lebih bagus lagi kalau Mas Marsal bisa menyebutkan asal dan hobinya. Mbak ini, wah luar biasa, ini mampu semuanya ya, menyebutkan nama lengkap, nama panggilan, kemudian nama asal dan hobi, sehingga nilainya 100. Tepuk tangan untuk Mbak ini. Kemudian Mbak Melani juga demikian. Mbak Melani mampu menyebut nama lengkap, panggilan, asal dan hobi, sehingga nilainya 100. Luar biasa ya. Kemudian Mbak Mia dari Madura tadi ya. Ini mampu untuk menyebutkan nama lengkap, nama panggilan, asal dan hobi, sehingga total nilainya juga 100 untuk kemampuan verbal. Bagus. Lanjut. Karena untuk kemampuan non verbal atau sikap gitu ya. Nah, kita mulai dari Mas Marsal dulu. Mas Marsal sudah bagus, bisa menyesuaikan bahasa tubuhnya ya, kemudian bisa mengikuti kegiatan dengan tuntas dari awal sampai akhir. Tetapi alangkah lebih bagus lagi, lebih lengkap lagi kalau bisa mempertahankan kontak mata. Nah, jadi teman-temannya yang ada di sekitarnya itu diperhatikan gitu, dilihat, kontak matanya dijaga. Kemudian duduk dengan tegak. Nah, tadi sepertinya masih ini ya, sekali menunduk gitu ya. Nah, harapannya nanti di TAK berikutnya sudah lebih baik lagi. Kemudian Mbak Indri, ini bagus ya, bahasa tubuhnya sesuai, bisa mengikuti dari awal sampai akhir, bagus ya. Tetapi alangkah lebih bagus juga kalau disertai dengan mempertahankan kontak mata serta duduk dengan tegak. Kemudian Mbak Melani, ya Mbak Melani ini duduk dengan tegak, mampu, bagus ya, bahasa tubuh sesuai juga bagus, mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir, bagus ya. Tapi lebih bagus lagi, sempurna kalau mampu mempertahankan kontak matanya. Oke, sehingga skornya 75. Kemudian Mbak Mia, nah Mbak Mia ini perfect ya, semuanya mampu untuk ditunjukkan sikapnya ya, mulai dari kontak mata, duduk tegak, bahasa tubuh sesuai, mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir. Nah, teman-teman dikatakan lulus ya, berhasil mengikuti TAK sesi 1 apabila di kemampuan verbal dan non-verbal mendapatkan skor 100. Nah, jadi kalau bisa disimpulkan tadi yang mendapatkan total 100 baik verbal maupun non-verbal adalah Mbak Nia ya. Maka untuk Mas Marsal, Mbak Hilmi dan Mbak Melani harus mengulang kembali sesi 1 bersama dengan teman baru yang lain. Baik, saya rasa itu. Oke, ini waktunya sudah pas menunjukkan 20 menit untuk pelaksanaan terapi aktivitas kelompok. Kita bisa cukupkan. Kemudian untuk yang sesi 2 ya, Mbak Nia bisa melanjutkan besok sore ya. Tapi untuk untuk Mas Marsal, Mbak Hilmi dan Mbak Melani mengulang sesi 1 besok paginya. Jadi paginya sesi 1 gitu ya, yang sesi 2 sore harinya. Saya rasa itu, sampai ketemu di terapi aktivitas kelompok selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik teman-teman sekalian, jadi tadi setelah Pak Iqbal mencontohkan di awal terlebih dahulu, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ada yang masih belum mengerti tentang pelaksanaan terapi aktivitas kelompok. Silakan. Sudah jelas. Semalam nanti kalau pasiennya udah mau berbicara gimana? Oke, baik, pertanyaan yang bagus. Seumpama Pak, pada saat saya melakukan terapi, kemudian pasiennya tidak mau bicara sama sekali, menunduk saja gitu ya. Nah, apa yang harus saya lakukan gitu? Jadi tidak apa-apa Mas Bintang, pasien itu memberikan respon seperti itu. Tapi Mas Bintang coba kasih motivasi dulu. Kemudian teman fasilitator di sebelahnya juga dimotivasi ya. Jadi
Pak, ayo silakan disebutkan jati dirinya seperti contoh tadi. Nah, jadi harus ada upaya dari perawat terlebih dahulu. Seandainya tetap saja tidak mau, tidak mampu, ya tidak apa-apa, kita lewati. Nah, namun nanti hasilnya kemampuan verbal dan non verbalnya ya sesuai dengan performa pasien pada saat terapi itu. Gitu ya, Sultan. Oke. Nah, ada lagi yang ingin ditanyakan, Dek? Itu semisal pasiennya pas terapi tuh tiba-tiba mau keluar, mau ke toilet tuh gimana? Seandainya pas terapi atau pas mau terapi gitu ya, pasiennya ingin ke kamar mandi, Pak, gimana? Tidak apa-apa ya, asalkan ke kamar mandinya adalah sebelum kita masuk fase kerja, sebelum bola itu diedarkan ya. Dan pastikan pasien harus kembali lagi ke ruangan terapi. Jangan sampai nanti sudah ke kamar mandi gitu, ditunggu lama enggak balik-balik. Nah itu. Atau bila perlu perawatnya boleh mendampingi untuk ke kamar mandi. Kira-kira seperti itu. Ya. Tapi kalau di tengah-tengah pelaksanaan terapi tiba-tiba pasiennya nganggap tidak mau begitu ya, keluar dulu, gimana? Ya fasilitatornya yang harus memotivasi untuk kembali lagi. Seandainya tetap tidak mau, ya sudah tidak apa-apa. Maka nanti hasilnya pun ya sesuai dengan kondisi pasien pada saat itu. Gitu. Oke? Ada lagi? Sudah cukup jelas? Baik, kalau sudah cukup jelas sekarang gantian gitu. Sekarang gantian teman-teman mahasiswa yang mencoba untuk melaksanakan terapi aktivitas kelompok yang sesi 1. Oke. Siapa yang bersedia jadi leader? Mas Bintang. Oke, saya serahkan ke Mas Bintang, termasuk untuk timnya yang jadi co-leader siapa, fasilitator siapa, observernya, operatornya dan seterusnya. Monggo Mas Bintang. Oke, nanti baik-baik izin di sini ya. Oke, jadi nanti seandainya sudah sesuai, maka saya akan memperbolehkan terus lanjut. Tapi seandainya ada yang kurang sesuai, mohon maaf kalau saya pause, gitu ya. Oke, baik. Teman-teman mungkin kita setting dulu ya. Tadi mungkin udah jadi pasien, sekarang sudah jadi perawat. Yang tadi jadi perawat, sekarang jadi pasien. Silakan. Untuk baik, bisa untuk dulu ini dicatat untuk seperti yang nama-nama yang jadi pasien. Oke, Mbak Eca, Mbak Novi, Mbak Nada, dan Mbak Anggur. Ya, benar ya yang jadi pasien. Oke. Untuk yang non verbal barangkali, mohon maaf, sudah sesuai. Nah ini yang disesuaikan dulu. Musiknya. Oke, untuk musik sudah aman. Kita dulu. Oke, kita mulai. Persiapan semua sudah siap untuk setting, pasien sudah sesuai, untuk server sudah, musik sudah. Oke, kita mulai ya. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Baik. Oke, baik. Kalau ini kira-kira ada yang tahu kita hari ini mau ngapain? Ada tahu? Oke, jadi hari ini kita mau melakukan terapi aktivitas kelompok sosialisasi ya. Oke, teman-teman. Oke, jadi nanti harapannya setelah melakukan ini teman-teman bisa mendapat teman baru, bisa ngobrol sama teman baru, nanti berkenalan ya, seperti namanya siapa, terus asalnya dari mana, hobinya apa. Nanti kurang lebih waktunya 15 menit ya. Oke, baik. Jadi kita untuk saya sendiri, saya perawat bintang akan menjelaskan terlebih dahulu untuk aturan mainnya. Jadi nanti untuk kita akan bermain dengan satu bola ini dan akan diiringi dengan musik yang akan diputar. Nanti ada musiknya, kita musiknya yang senang-senang aja ya, biar suasananya makin enak. Nah, teman-teman bisa untuk berkenalan pun juga enak. Jadi nanti kita akan berputar, dimulai dari saya, kemudian berputar ke arah kanan. Nanti dimanapun bola ini berhenti, bisa menyebutkan nama lengkap,
nama panggilan, kemudian hobi dan asalnya. Oke, bisa kita mulai? Oke, kita coba ya, sambil duduk ya. Oke, kita coba. Oke, silakan Mbak. Teman-teman bisa sambil tepuk tangan, bisa sambil tangan. Adalah kunci untuk kita memasukkan dunia berbahagia tanpa lelah sampai engkau menang. Oke, untuk bola berhenti di saya. Kita coba untuk saya contohkan. Oke, jadi nanti seperti ini. Perkenalkan, nama saya Bintang Ramadhani Hafsah, bisa dipanggil Bintang. Saya hobinya memancing, saya asal Malang. Oke, seperti itu. Nah, kita nanti, tambahan juga, nanti setiap ada yang perkenalan lagi, bisa kita sapa dan kita beri apresiasi ya. Oke, bisa kita kayak seperti nanti contoh kayak Mas Bintang luar biasa kayak gitu ya. Kita Sebentar, mohon maaf ya, saya pause sebentar ya. Jadi sudah bagus tadi Mas Bintang. Cuman begini Mas Bintang, kalau bisa di awal pada saat mau memperkenalkan jati diri itu diawali dengan sapaan dulu. iya. Halo, assalamualaikum atau mungkin halo selamat pagi teman-teman, apa kabarnya? Nah, sambil senyum. Nah, baru masuk memperkenalkan jati dirinya, nama lengkap, nama panggilan, hobi dan asal. Oke? Oke, kita coba lagi ya teman-teman. Oke, Mbak bisa dimulai. Sampai ucap gimana? Halo. Aku Nada, suka masak. Oke, udah bagus. Kita sapa dan kita beri apresiasi ya. Halo Nada, kamu luar biasa. Oke, good. Lanjut. Halo semuanya. Halo. Perkenalkan, nama saya Angguna Bilawardianti, biasa dipanggil Anggun. Hobi saya bersepeda, alamat saya di Pacitan. Oke, halo Anggun. Kamu hebat. Oke. Hai teman-teman, Halo. nama saya Novia Nastalia, biasa dipanggil Novi. Alamat dari Malang. Oke, kita sapa dan kita apresiasi. Halo Novi, kamu hebat. Halo semuanya. Halo. Perkenalkan, nama saya Elsa Radhatnairi, bisa dipanggil Eca. Hobi saya memasak, alamat saya di Malang. Oke, kita sapa dengan apresiasi. Halo Eka, kamu luar biasa.
Oke, untuk bolanya kembali lagi di saya ya. Berarti tadi teman-teman udah berkenalan. Nah, nanti bisa udah bagus sekali tadi untuk setiap masing-masing kenalan dengan sangat baik. Sekarang, Nah, maaf saya potong ya. Digali tentang manfaatnya. oke, Iya. Evaluasi subjektif. oke, baik. Baik teman-teman, setelah kita lakukan gimana tadi untuk manfaatnya apa yang dirasakan? Mungkin untuk Mbak Eca. Bisa berkenalan sama orang Oke, betul sekali. Yang lain mungkin teman-teman. tahu nama-namanya. Bisa tahu nama teman-teman yang lain. Sama teman-teman yang lain, Mbak Anggun. Bisa punya teman ngobrol. Oke, bagus banget. Udah bisa kenalan, bisa punya teman ngobrol nantinya. Nah, sekarang kita evaluasi ya tadi untuk teman-teman tadi. Nah, kita lihat untuk nilainya. Nah, itu udah bagus banget tadi untuk Mbak Eca. Untuk semua aspek skornya 100. Nah, bisa bagus banget. Kemudian untuk Mbak Novi, untuk tadi skornya 75. Alangkah baiknya bisa untuk tadi juga untuk bisa berkenalan dengan menyebutkan Novi juga. Nah, terus untuk selanjutnya ada Mbak Nada. Nah tadi sudah bagus, sudah bisa menyebutkan nama panggilan, juga menyebutkan hobi. Alangkah baiknya nanti ketika berkenalan lagi bisa menyebutkan nama lengkap dan asal juga. Dan kemudian ada Mbak Anggun juga, nilainya juga bagus, perfect. Nilainya dapat 100 di semua aspek. Nah, untuk kemampuan verbal, nah di kemampuan nonverbal tadi untuk Mbak Eca itu sudah bagus banget, sudah bisa bahasa buku sesuai, mengikuti kegiatan juga. Alangkah baiknya nanti ketika mengobrol dengan orang lain bisa untuk melakukan kontak mata, bisa dilihat lingkungan sekitarnya dan duduknya bisa tegak. Oke, kemudian untuk Mbak Novi, Mbak Novi udah bagus banget mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir. Alangkah baiknya ketika nanti mengobrol dengan orang lain, kenalan, bisa untuk mempertahankan kontak mata, kemudian duduk tegak, dan untuk bahasa tubuh yang sesuai juga. Nah, kemudian ada Mbak Nada di sini, udah bagus banget Mbak Nada, bisa mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir. Nah, alangkah baiknya Mbak Nada bisa untuk ketika nanti berkenalan lagi, ngobrol dengan orang lain, bisa mempertahankan untuk kontak matanya, kemudian duduknya ditegak lagi, dan untuk bahasa tubuh sesuai. Nah, untuk yang Mbak Anggun sudah bagus banget nilainya di sini, sangat sempurna, dapat nilai 100, bagus banget. Nah, nanti dari sini kita tentukan ya, nanti untuk Mbak Anggun itu bisa lanjut ke sesi TAK sesi kedua, dan untuk Mbak Eca, Mbak Novi, dan Mbak Nada bisa mengulang dengan teman-teman baru di sesi pertama ya, mungkin seperti itu. Nah, mungkin karena juga waktu telah menunjukkan sesuai kontrak kita, mungkin kita bisa akhiri ya. Terima kasih sudah mau berkenan hadir dari awal sampai akhir. Terima kasih. Oke, baik, tepuk tangan. Bagus ya. Baik, tadi Mas Bintang sudah mencoba untuk menjadi leader di terapi aktivitas kelompok sesi 1. Baik, teman-teman sekalian, adik-adik mahasiswa sekalian, karena waktunya juga sudah pas ya, 50 menit. Kemudian kita nanti masih akan ada pertemuan lanjut ya. Kalau hari ini kita membahas tentang praktikum TAK sesi 1 ya, maka besok pagi kita akan melanjutkan ke TAK sosialisasi sesi 2.
kalau hari ini adalah menyebutkan pasien harus mampu menyebutkan jati dirinya, kalau di sesi 2 besok adalah bagaimana ya pasien itu bisa menanyakan jati diri orang lain serta menyebutkan jati dirinya, begitu ya. Dan saya harap besok sebelum praktikum teman-teman mahasiswa sekalian bisa membaca terlebih dahulu untuk modul praktikumnya, begitu ya. Oke, mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan, semoga bermanfaat ya, dan mudah-mudahan di praktek profesi nurse bisa lebih siap ya ketika harus ketemu dengan pasien dengan gangguan isolasi sosial ya. Fastabiqul khairat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.